Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Drogba ajukan petisi ke Atalanta untuk proses transfer transparan Lokman. Didier Drogba tiba di Italia untuk menyerahkan petisi setebal 50 halaman kepada Atalanta yang telah mendapat persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Afrika. Petisi tersebut menuntut proses transfer yang adil dan transparan bagi bintang Afrika sekaligus pemain terbaik Afrika tahun ini, Ademola Lookman. Langkah Drogba ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam transfer sepak bola global, terutama ketika menyangkut talenta-talenta terbaik dari Afrika. Ia menilai perlindungan terhadap hak pemain menjadi hal krusial demi menjaga integritas kompetisi. Ini lebih dari sekadar sepak bola, ini tentang melindungi masa depan keunggulan Afrika di panggung dunia, ujar Drogba. Ia menekankan bahwa setiap proses transfer harus bebas dari praktik yang merugikan pemain, maupun klub asal. Kehadiran Drogba di Italia dipandang sebagai bentuk kepemimpinan dan pengorbanan demi masa depan sepak bola Afrika. Ia berharap tindakannya menjadi preseden untuk memastikan talenta benua tersebut mendapat perlakuan yang layak dalam kancah internasional. Inter Milan dan Francesco Pio Esposito tolak minat RB Leipzig. Sport Mediaset melaporkan bahwa Inter Milan dan Francesco Pio Esposito sama-sama menolak minat dari klub Bundesliga, RB Leipzig. Klub Jerman tersebut disebut mencari penyerang baru untuk menggantikan Benjamin Sesko yang baru saja dijual ke Manchester United. Mereka menilai Pio Esposito memiliki profil yang mirip dengan penyerang asal Slovenia tersebut. Pio Esposito menarik perhatian besar berkat performanya dalam beberapa bulan terakhir. Striker muda itu menikmati musim eksplosif bersama Spezia musim lalu dengan mencetak 19 gol di Serie B, tulis laporan tersebut. Selain itu, ia juga tampil gemilang bersama Inter di ajang Piala Dunia antar klub pada musim panas ini. Berkat kontribusinya, pemain berusia 20 tahun itu kini mendapatkan tempat di skuad utama Nerazzurri untuk musim mendatang. Meski begitu, banyak klub Serie A mencoba meminjamnya dan Napoli bahkan berupaya membelinya secara permanen, ungkap sumber yang sama. Loic Bade tunda transfer ke Bayer Leverkusen, demi tunggu tawaran Inter Milan. Bek Sevilla, Loic Bade, dikabarkan menunda kepindahannya ke Bayer Leverkusen, karena ingin menunggu kemungkinan tawaran dari Inter Milan. Kabar ini diungkapkan oleh Sky Sports CH melalui laporan FC Internews, yang juga menyebutkan bahwa Borussia Dortmund juga ikut tertarik mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut. Inter Milan kini tengah mengevaluasi opsi di sektor bek tengah setelah gagal merekrut Koni De Inter dan Giovanni Leoni. Nama Loic Bade pun muncul dalam radar mereka. Bade dinilai memiliki profil yang cocok untuk skema Christian Cifu. Ia solid dalam duel udara, mampu membaca permainan dengan baik, dan nyaman menguasai bola di kaki. Nilai merek Inter Milan naik, Juventus alami penurunan signifikan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa nilai merek Inter Milan meningkat dalam setahun terakhir, sementara Juventus mengalami penurunan signifikan. Laporan itu juga menyebut bahwa nilai merek AC Milan cenderung stabil. Data ini berasal dari laporan terbaru Brand Finance yang mengukur nilai merek klub-klub Eropa. Di Serie A, Juventus masih menjadi tim dengan nilai merek tertinggi. Nilai merek Bianconeri mencapai 505 juta euro, tulis Gazzetta dello Sport. Namun, angkanya menurun 13% dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Situasi berbeda dialami Inter Milan. Brand Finance menilai nilai merek Inter sebesar 479 juta euro, naik 5% dari tahun lalu, ungkap laporan tersebut. Sementara itu, AC Milan tercatat stabil di angka 401 juta euro. Opta prediksi Inter juara Serie A musim depan, Napoli di posisi kedua. Opta analis memprediksi Inter Milan akan memenangkan gelar Serie A musim depan, dengan Napoli finish di urutan kedua.
Sementara itu, Atalanta dan Roma diperkirakan akan melengkapi zona Liga Champions. Inter Milan akan memulai musim Serie A akhir pekan depan dengan menghadapi Torino di San Siro pada Senin, tanggal 25 Agustus. Secara statistik, Inter adalah tim dengan probabilitas tertinggi untuk merebut gelar musim ini, tulis Opta. Musim lalu, Inter finish di posisi kedua klasemen dengan selisih 1 poin dari Napoli, setelah persaingan ditentukan hingga laga terakhir. Kali ini, Opta memperkirakan Nerazzurri yang akan keluar sebagai juara. Tambah laporan tersebut, Opta juga memprediksi Atalanta finish di peringkat ketiga dan Roma di posisi keempat, mengamankan tiket Liga Champions bersama Inter dan Napoli. Darmian berpotensi alami pergeseran peran, jika Inter rekrut Solet. Matteo Darmian berpeluang mengalami perubahan peran taktis di Inter Milan jika klub merekrut bek Udinese, Umar Solet, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Gazzetta dello Sport, langkah ini akan mempengaruhi posisi sang pemain veteran di skuad Nerazzurri. Darmian, yang kini memasuki musim ke-6-nya bersama Inter, dikenal sebagai pemain serba bisa. Meski posisi utamanya adalah bek sayap kanan, ia juga mampu bermain di sisi bek tengah, kiri atau sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3 bek. Saat ini, ia menjadi opsi di posisi bek tengah kanan dalam 3 bek bersama Benjamin Pavard dan Jan Bisek, sementara di bek sayap kanan posisi diisi oleh Denzel Dumfries dan Luis Henrique. Situasi bisa berubah jika Inter melepas Pavard sebelum bursa transfer ditutup. Solet disebut sebagai pengganti yang diincar. Namun, Inter memandang bek asal Prancis tersebut lebih cocok bermain di posisi bek kanan tengah, meski memiliki fleksibilitas untuk menempati semua posisi di lini belakang. Direktur Olahraga AS Monaco, tolak lepas Magnez Akliace. FC Inter News melaporkan bahwa, Direktur Olahraga Monaco, Thiago Scuro, menyatakan Magnez Akliace tidak terburu-buru meninggalkan klub musim panas ini. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers, menegaskan bahwa penyerang 23 tahun tersebut masih masuk dalam rencana skuad. Akliace sebelumnya masuk radar transfer Inter Milan. Nerazzurri berencana merekrut pemain menyerang musim panas ini, dan penyerang Prancis itu menjadi salah satu kandidat, tulis laporan tersebut. Inter juga menilai Akliace sejalan dengan strategi klub untuk menurunkan rata-rata usia skuad. Pemain muda itu bahkan sempat menunjukkan ketajamannya kepada Inter, dengan mencetak gol dalam laga persahabatan baru-baru ini. Meski demikian, Scuro tidak melihat Akliace akan pergi dalam waktu dekat, tambah laporan itu. Inter siapkan pergerakan di lini belakang, Solet jadi target utama. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa, Inter tidak hanya bergerak di lini tengah, tetapi juga mempersiapkan langkah untuk memperkuat pertahanan seiring potensi kepergian Benjamin Pavard. Nama terdepan yang dipertimbangkan adalah Umar Solet, bek tengah Udinese berusia 25 tahun yang tampil impresif saat menghadapi Inter musim lalu. Pemain ini sudah masuk radar klub sejak 2 tahun lalu. Meski demikian, ada catatan penting terkait sang bek. Solet tengah menjalani penyelidikan atas dugaan kekerasan seksual sejak Mei lalu, tulis laporan tersebut. Kondisi ini membuat Inter mengecualikan investasi langsung, dan lebih memilih opsi pinjaman dengan kewajiban tebus di kisaran 20–25 juta euro jika tuduhan tersebut gugur. Alternatif lain jika Solet gagal direkrut adalah Loic Bade dari Sevilla, bek 25 tahun yang harganya lebih tinggi dan diminati Bayer Leverkusen. Namun, Inter telah ikut masuk dalam persaingan, tutup laporan tersebut. Mehdi Taremi kunci dari kepindahan Muniz dan Lokman. Pasar transfer Atalanta saat ini tersendat karena negosiasi dengan Fulham untuk Ricardo Muniz, yang diproyeksikan menggantikan Matteo Retegui. Menurut Corriere di Bergamo, kesepakatan personal dengan pemain telah tercapai, sementara negosiasi dengan klub Inggris tersebut hampir selesai, dengan peluang nilai transfer melebihi tawaran 40 juta euro, yang sudah diajukan. Namun, Fulham terlebih dahulu harus mendapatkan pengganti Muniz.
yang diyakini adalah Mehdi Taremi, penyerang Iran itu menjadi opsi konkret, tetapi kepindahannya ke London masih terganjal permintaan pemotongan gaji. Jika situasi ini terselesaikan, negosiasi antara Inter Milan dan Atalanta untuk Ademola Lookman juga berpotensi mengalami perkembangan. Penyerang asal Nigeria tersebut saat ini berlatih sendiri di Inggris, sementara kubu Nerazzurri dikabarkan siap mengajukan tawaran hingga 50 juta euro termasuk bonus, demi mendapatkan pemain yang kini dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Kesepakatan pribadi tercapai dengan Kone, di kontrak Inter hingga 2030. Inter sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Manu Kone dari AS Roma, dengan nilai transfer 40 juta euro menurut laporan Nicolo Sira. Kontrak hingga 2030 dengan gaji 4 juta euro per tahun, disebut telah disiapkan untuk sang gelandang. Sementara itu, Orazio Accomando mengabarkan bahwa Roma sangat dekat menyelesaikan transfer Jadon Sancho dengan status pinjaman, dan kewajiban beli. Klub ibu kota Italia itu menargetkan kesepakatan bisa rampung hari ini. Accomando menambahkan bahwa transfer Leon Bailey lebih rumit, meski Roma tetap mencoba merealisasikannya. Untuk Kone, dialog dengan Inter sangat terbuka. Hari ini ada kontak baru, penutupan belum dekat, tetapi ini bisa menjadi hari yang menentukan, ungkapnya. Sejumlah klub Liga Inggris bidik Fratesi, Inter Milan ogah lepas. Nama David Fratesi kembali menghiasi bursa transfer musim panas ini, menurut laporan jurnalis Italia, Matteo Moretto via FC Internews. Sejumlah klub Premier League tengah memantau situasi Fratesi di Inter Milan dan mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrutnya. Beberapa bulan terakhir, kepergian Fratesi dari Inter Milan sempat dianggap tak terelakkan. Ketegangan hubungan antara gelandang timnas Italia itu dengan mantan pelatih Simone Inzaghi menjadi salah satu penyebabnya. Situasi tersebut nyaris membuat Fratesi meninggalkan Giuseppe Meazza pada musim panas ini. Namun, segalanya berubah ketika Inzaghi memutuskan hengkang demi tawaran besar dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Kedatangan Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter Milan, mengubah peta masa depan Fratesi. Mantan gelandang Sassuolo itu kini mendapatkan napas baru di klub, dengan peran yang kemungkinan lebih besar di bawah arahan Cifu.